Tangan Nafa berdiri sejak bulan Maret 2025. Keseluruhan kami ada 20 orang, terdiri dari 17 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, dan juga ada 1 anggota difabel. Sangat berbangga karena anak-anak muda yang memang awalnya penghasilan bergantung pada pendapatan dari orang tua. Dari kelompok ini terbentuk, perlahan-lahan teman-teman bisa mandiri. Kalau mau dihitung secara presentasi, mungkin sebelum itu ketemu pendapatannya minim, lalu kemudian kalau kami sudah didampingi itu, pendapatan kami itu meningkat kurang lebih 60-70%. Ada 1 orang, kebetulan dia aktif, terlalu aktif, dan kami terus mendorong dan mendukung dia terus dalam setiap kali dia mau melakukan budidaya di kebun. Setiap kali kita dorong, kita terus mendukung dia, dan dia aktif terus dalam kelompok ini. Dan juga sekarang juga dia ada sementara tanam. Baik, perkenalkan, nama saya Ungki Orlando Waksuni. Saya anggota petani milenial Desa Tangun Apa, Desa Bismara. Saya bertani sejak umur 17 tahun, dan sekarang saya termasuk dalam anggota petani milenial. Kami dapat banyak berbagai pengalaman, pelatihan seperti pembuatan pupuk organik, cara pemasangan irigasi tetes. Karena di lahan pertanian kami sering kami pakai pupuk kimia, jadi bagus untuk mengolah kesuburan tanah untuk bercocok tanam ke depannya. Kalau menurut saya petani milenial ini sangat baik untuk melibatkan teman-teman petani difabel, karena cara penyiramannya sangat mudah untuk teman-teman bisa kita. Contohnya sudah ada irigasi tetes, tidak harus tarik selang lagi. Harapannya teman-teman petani difabel kita sama-sama belajar untuk mandiri walaupun kita dalam keterbatasan fisik. Sejak tamat kuliah saya belum memiliki pekerjaan, jadi saya mengisi waktu luang dengan bertani. Kebanyakan orang tua yang bertani, jadi kurang anak muda yang bertani. Saya bergabung dengan petani milenial ini supaya lebih banyak anak muda yang bertani di desa ini. Kalau dulu itu cuma tanam terus siram, perawatannya kurang. Tapi sejak bergabung dengan petani milenial Tangun Apa ini, kami saling bertukar pikiran bagaimana kami mengelola tanaman kami. Jadi dari segi perawatan, siram, sekarang kan kita sudah kerjasama dengan GS Organik, terus ada dapur-dapur untuk MBG. Jadi kita punya harganya mulai kita sendiri yang atur. Kita bisa maunya harganya sudah tidak diatur dari para tengkulak. Kalau saya melihat dari awal, memang secara pribadi mereka sudah eksis di bidang pertanian, tetapi ada intervensi melalui cara budidaya, penggunaan teknologi, pemahaman tentang pemasaran, terus membuka jaringan, sehingga saya lihat memang sedikit ada peningkatan. Sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan itu memicu mereka untuk bagaimana pengembangan usaha mereka tuh tambah meningkat lagi. Saya sangat senang karena di situ ada teman-teman difabel juga terlibat. Ternyata teman-teman yang bekerja di pertanian itu juga tidak jauh berbeda dengan teman-teman petani pada umumnya, sehingga saya rasa sesuatu yang sangat luar biasa, karena
apa yang kita rencanakan, apa yang kita targetkan supaya pengembangan pertanian hortikultura di Desa Bismara itu bisa dilibatkan oleh semua pihak. Kita harus samakan persepsi bahwa difabel itu sama seperti petani pada umumnya, sehingga ada porsi yang mereka harus terlibat. Di NTT khususnya di Pulau Timur ini juga cuacanya juga agak sedikit ekstrim, sehingga misalnya kayak musim-musim tertentu kan kita tidak bisa melawan alam, supaya bagaimana budidaya secara kontinuitas, sehingga mungkin saran yang paling bagus juga ada semacam greenhouse atau ada bahan-bahan untuk penutup musa alam gitu, sehingga mereka tuh bertani konsisten di setiap musim sampai musim, tidak ada putusnya. Dengan adanya kelompok ini, mereka membuktikan kepada orang tua maupun masyarakat sekitar bahwa mereka bisa memanfaatkan lahan yang ada untuk bertani dan menghasilkan sesuatu bagi kehidupan mereka tiap hari seperti itu. Petani muda ini, petani milenial ini membantu kami pemerintah desa untuk lebih cepat mewujudkan mimpi besar lokasi ini menjadi lokasi agrowisata, karena kalau kita melihat bahwa banyak lahan yang masih tidur, dengan adanya kehadiran mereka yang mau bekerja pada sektor pertanian ini, saya kira lahan ini akan terbuka dan lahan ini terus dibuka untuk pengembangan sektor pertanian hortikultura, sehingga mimpi besar untuk mewujudkan ini menjadi lahan sektor pariwisata, dalam hal ini agrowisata, bisa terwujud. Para pemerintah desa mulai di Kabupaten Kupang, terutama kepala desa yang ada di Kabupaten Kupang, mulai melihat ini para anak muda disabilitas untuk mereka dilibatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada di desa, terutama juga dalam kegiatan-kegiatan dalam sektor pertanian. Tandu Rasa, Pertanian terpadu rakyat Nusantara. Tandu Rasa.